Adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik ya adik-adik ya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online. Tapi adik-adik jangan patah semangat. Kita terus doakan supaya sebentar lagi kita akan beribadah secara offline adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya untuk adik-adik yang masih ada di tempat tidur, semuanya kita bangun. Kita berpakaian yang rapih, sudah mandi, selayaknya kita pergi beribadah secara offline. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab dan buku tulisnya. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita nih adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman sedang sekolah minggu. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti kembali Tuhan ibadah sekolah minggu melalui virtual ini. Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Sehingga ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin dilayakkan ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mengulang kembali 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah mengulang perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Minggu ini kita mau sama-sama lagi belajar adik-adik. Kita mau sama-sama mengulang perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Perintah Allah yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, untuk perintah Allah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Nah, adik-adik, ini adalah 10
perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Biarlah perintah Allah ini boleh kita pelajari adik-adik ya, boleh kita tanamkan di kehidupan kita hari lepas hari. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti bila sudah terkumpul, adik-adik boleh memberikan persembahan ke guru yang terdekat ya adik-adik ya. Atau adik-adik semuanya juga boleh minta tolong sama papahnya sama mamahnya untuk mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang di bawah ini adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan kita mau angkat pujian kita. Selamat memberikan yang terbaik adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
Adik-adik, tadi kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan lewat rekening yang tertera di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk memberikan bukti atau memberitahu kepada guru sekolah minggu adik-adik bahwa adik-adik sudah mentransfer persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, yuk untuk persembahan ini mari kita bawa dalam doa supaya persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat pada kesempatan hari ini ya Bapa, di mana kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan lewat persembahan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang belum sempat memberikan ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir ya Tuhan di atas kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama untuk mengucapkan iman rasuli kita dengan penuh hikmat. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom adik-adik kelas sedang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kandes berharap adik-adik semua tetap sehat ya. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan juga ingat akan protokol kesehatan supaya adik-adik semuanya terhindar dari virus-virus yang masih ada sampai saat ini ya. Nah, siapa dari adik-adik semua yang sudah siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya ya. Baik, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Kandes mau ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami siap hari ini untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, duduk dengan baik, dan saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kelas sedang semuanya, Alkitabnya kita mau buka ya pada pagi hari ini. Dan firman kita hari ini terambil dari Kejadian 26 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-25. Dan hari ini Kandes akan dibantu oleh teman-teman kalian untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita simak bersama-sama ya firman Tuhan pada hari ini. Kejadian 26 ayat 17 sampai 21. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan telah yang ditutupi oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkar pada para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakannya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberkatkan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Meseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Aku Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham Abahku itu, sesudah itu Isa mendirikan mezbah di situ dan menggali nama Tuhan yang memasang ke kemahnya di situ. Lalu Abrahamnya menggali sumur di situ. Terima kasih untuk Devlin dan juga Tian yang sudah bantu Kandes dan juga teman-teman lain untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik kelas sedang semuanya, Kandes mau tanya ya sama kalian, dan kalian coba jawab di rumah masing-masing. Di sini, siapa dari antara kalian yang pernah rebutan makanan sama kakak, sama adik, atau sama temennya? Wah, pasti pernah ya. Kandes juga pernah loh adik-adik rebutan makanan sama teman. Nah, Kandes juga mau tanya lagi nih. Di sini siapa dari kalian yang pernah mengalah ya sama kakak, sama adik, sama temennya ya pada saat rebutan makanan tadi? Kandes yakin juga kalian pasti pernah ya mengalah untuk kakak atau untuk adik atau teman-teman kalian ya. Nah, kalau seandainya nih adik-adik rebutan makanan sama saudara atau temennya, biasanya apa yang akan terjadi? Wah, betul
betul sekali adik-adik, ya pasti akan menjadi bertengkar atau berantem ya. Sehingga pada saat kalau kalian lagi berantem sama saudara atau sama teman, apa yang dirasakan? Tidak ada damai Kak di dalam hati ya. Tapi kalau seandainya adik-adik mau mengalah ya, atau bisa mengalah sama kakaknya atau sama adik atau sama temennya ya, pasti adik-adik itu karena memiliki rasa damai ya di dalam diri kalian, dalam hati kalian, sehingga kalian pada akhirnya mau mengalah untuk berbagi makanan kepada saudara kalian, kepada teman kalian ya. Dan sehingga itu bukan menjadi untuk diri kalian sendiri, tapi mau berbagi untuk orang lain. Seperti firman pada pagi hari ini, dan tema pembelajaran hari ini yaitu Ishak, seorang pendamai. Lalu kenapa ya Kak Ishak bisa disebut sebagai seorang pendamai? Nah, kita mau lihat lagi adik-adik, kita mau kembali kepada firman Tuhan tadi yang sudah adik-adik baca juga dalam Alkitab ya. Jadi pada zaman itu sedang terjadi kelaparan, sehingga Allah memerintahkan kepada Ishak ya untuk pergi ke sebuah tempat, yaitu namanya Gerar ya adik-adik ya, namanya Gerar ya. Dan di situ Ishak menjadi seorang yang asing, menjadi orang asing. Lalu Ishak pada akhirnya nurut nih sama perintahnya Allah. Ishak membawa keluarganya, Ishak membawa rombongannya dan seluruh ternaknya untuk masuk ke wilayah atau ke daerah Gerar tersebut. Nah, Gerar itu merupakan tempat orang-orang Filistin tinggal nih adik-adik, yang tentunya adalah berbeda dengan kaumnya Ishak ya. Yang namanya orang asing pasti belum tahu ya adik-adik bagaimana suasana di tempat itu. Lalu apakah orang-orangnya baik ataukah orang-orangnya jahat ya. Dan mungkin ada rasa khawatir juga dalam diri Ishak ya pada saat Ishak diperintahkan Tuhan untuk masuk ke sebuah tempat yang baru ya, yang belum pernah sama sekali Ishak tinggal. Nah, begitu juga nih adik-adik kalau adik-adik masuk ke sebuah tempat yang baru, atau adik-adik pergi masuk ke sekolah yang baru ya. Biasanya kita kalau ada di lingkungan yang baru, yang kita rasakan adalah gak enak ya. Lalu atau kita juga yang kita lakukan adalah biasanya kita diem dulu nih ya, tidak banyak berkenalan dengan teman-teman lainnya, atau kita masih malu-malu gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa Ishak itu tetap percaya adik-adik sama perintah Allah ya. Ishak percaya bahwa Allah tetap akan melindungi dia meskipun di tempat yang baru, dengan suasana yang baru gitu ya. Dan Ishak memiliki hati yang damai, Ishak memiliki hati yang tenang pada saat masuk ke Gerar tersebut ya. Karena apa? Karena rasa percaya dan juga Ishak mau turut akan perintah Allah. Kemudian adik-adik kelas sedang, pada zaman kelaparan itu Ishak bersama dengan keluarga dan juga ternak-ternaknya, mereka butuh sumber hidup, yaitu berupa apa? Yaitu air ya, untuk kelangsungan hidup mereka, supaya mereka semua tidak mati adik-adik. Lalu maka Ishak mencoba menggali sumur yang ada di tempat itu atau di daerah tersebut, di daerah Gerar tersebut ya, untuk mendapatkan air. Dan betul sekali nih adik-adik bahwa ketika Ishak, gembala-gembala Ishak menggali sumur itu, sumurnya keluar air yang banyak. Wah, Ishak dan juga beserta dengan rombongan bahkan ternaknya pasti bahagia, gembira sekali ya, karena mereka akhirnya mendapatkan air nih untuk kelangsungan hidup itu. Tapi adik-adik, ternyata Filistin di tempat itu mereka berebut akan sumur itu
juga menginginkan akan air tersebut untuk kelangsungan hidupnya mereka, gitu ya. Bahkan gembala-gembalanya orang Filistin dan juga gembalanya Ishak tuh sampai berantem adik-adik untuk memperebutkan sumur tersebut, gitu ya. Dan pada akhirnya yang terjadi apa adik-adik? Sumur yang sudah digali oleh gembala Ishak dirampas atau direbut oleh orang Filistin, sehingga menjadi hal yang wajar ya kalau pada waktu itu mereka bertengkar ya dalam memperebutkan air untuk kelangsungan hidup masing-masing dari gembala-gembalanya Ishak, kemudian juga dari gembala-gembala Filistin. Tapi Ishak di dalam keadaan yang susah ya pada waktu itu memilih untuk berdamai adik-adik. Hebat ya Bapak Ishak ya. Nah, berdamainya seperti apa? Yaitu dengan mengalah, dengan memberikan sumur yang sudah digali oleh gembala Ishak tadi ya untuk diberikan kepada orang-orang Filistin, ya. Ishak mengalah meskipun Ishak rugi, dan Ishak juga mengalah meskipun pada akhirnya menjadi susah, ya kan? Karena yang seharusnya air yang bisa Ishak gunakan untuk keluarganya, untuk ternak-ternaknya, tapi karena ada orang Filistin yang merebutnya, pada akhirnya Ishak tidak bisa merasakan air lagi ya, tidak harus mencari lagi sumur yang lain supaya keluarganya dan juga ternak-ternaknya juga dapat memperoleh kelangsungan hidup lagi ya dalam berupa air tersebut. Nah, artinya adalah bahwa Allah memberi hikmat nih adik-adik kepada Ishak untuk bisa menentukan dan juga yuk cari lagi atau gali lagi sumur yang lain untuk mendapatkan air yang baru tentunya. Allah juga memberi hikmat kepada Ishak ya untuk bisa beternak nih adik-adik, sehingga ternaknya dapat berkembang biak dengan baik ya pada waktu itu. Bahkan Allah membuat ternaknya dari Ishak itu berkembang biak berkali lipat gandanya. Adik-adik bisa lihat ya, ketika Ishak mengalah dan mengandalkan hikmat Tuhan, maka Ishak dapat menemukan solusi dari masalah yang dia dapatkan ya, yang dia sedang terjadi pada waktu itu. Ada solusinya. Bahkan Ishak diberkati oleh Allah berkali-kali lipat. Sama nih seperti adik-adik kelas sedang semuanya. Yuk, hari ini kalian belajar untuk menjadi pendamai ya, atau memiliki hati yang damai. Gimana ya Kak contohnya? Contohnya, Rian dan Moren merupakan kakak adik ya. Lalu waktu itu mama kasih ada 5 potong martabak adik-adik ya. 2 potong sudah dimakan sama Bang Rian. Lalu 2 lagi juga sudah dimakan sama adik Moren ya. Lalu ada sisa berapa? Masih ada sisa 1 ya kan? Nah, tapi Rian dan Moren masih sama-sama ingin makan. Ya, kalau berebut pasti akan menjadi bertengkar ya. Adik-adik semuanya, Rian sama Moren pasti akan jadi berantem gitu. Tapi Rian akhirnya memilih untuk mengalah ya, dengan memberikan 1 potong martabak itu untuk adiknya, untuk Moren. Itu karena Rian tahu bahwa adiknya pasti lebih membutuhkan makan untuk masa pertumbuhan adiknya. Nah, adik-adik semuanya di sini berarti Rian artinya menjadi seorang
seorang pendamai, yaitu kakak yang mengalah demi kepentingan adiknya. Adik-adik kelas sedang semuanya juga harus ingat ya, bahwa yang namanya mengalah bukan berarti kalah ya. Meskipun mungkin saat mengalah itu ada rasa kecewa, ada rasa ya kok begini ya gitu, merasa tidak adil nih adik-adik gitu. Tapi adik-adik harus ingat selalu bahwa dalam mengalah adik-adik bisa berharap atau memiliki pengharapan sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti akan kasih berkat yang melimpah dengan cara dan juga waktu yang tepat, sehingga adik-adik bisa seperti Ishak nih ya, yang memiliki hati yang damai gitu, bahkan menjadi pendamai di sekeliling kalian, menjadi pendamai buat keluarga, menjadi pendamai di tengah-tengah lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Siapa di sini yang mau menjadi pendamai dan memiliki hati yang damai bersama Tuhan Yesus? Wah, luar biasa ya. Nah, jadi adik-adik tetap boleh ingat bahwa dalam keadaan apapun, pada saat seperti Ishak yang mengalah, itu artinya Tuhan Allah memberikan hikmat kepada kalian semuanya ya, supaya kita bisa atau adik-adik bisa memiliki hati yang terus damai, memiliki hati yang tidak mau bertengkar, tidak mau berantem, baik itu kepada teman-temannya atau bahkan bertengkar atau berantem kepada saudara-saudaranya ya, sama kakak sama adik ya. Dan jadilah kalian semua seorang pendamai. Selamat berproses ya adik-adik kelas sedang semuanya. Semoga firman Tuhan kandas pada pagi hari ini boleh adik-adik lakukan ya, mulai hari ini, untuk terus berdamai bersama dengan kakak, berdamai dengan adik, kemudian berdamai dengan teman-teman gitu ya, supaya tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, tapi semuanya kita hidup rukun, damai, sejahtera. Baik adik-adik kelas sedang semuanya, firman kita sudah ada di penghujung ya, karena sudah menyelesaikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita mau tutup ibadah dan juga firman pada hari ini dengan kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih hari ini kami mau belajar seperti Ishak menjadi seorang pendamai dalam kehidupan kami. Kami mau terus melakukan yang terbaik, tentunya dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kelas sedang dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga menjadi anak-anak yang taat juga terhadap kedua orang tua mereka, boleh juga saling mengasihi terhadap saudara-saudara dan juga bahkan teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini, dan kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati kami semua dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan Yesus tolong sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kelas sedang semuanya. Tuhan Yesus memberkati.